saya pernah berada di posisi itu. Saya pernah memiliki itu. Permasalahan hidup itu datang hanya karena sebab kita pernah menolak satu perkara. Jadi syukur itu ada dua pilarnya. Semakin Anda ulang-ulang, itu sejatinya Anda semakin dekat dengan keberlimpahan. Ilmu ya. Sepanjang dan semampu Anda bisa mengingat kejadian di masa lalu, kita sebut saja dulu, ini bagian negatifnya, dulu yang pernah terjadi, Anda tulis. Gus, esensi dari semua ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat pagi, siang, dan malam juga buat Anda yang nonton siaran ulangnya kapanpun, dimanapun, dan pada kesempatan apapun ya. Senang bisa terus tiap hari. Ini kan maunya kalian kan? Tiap hari upload, tiap hari selalu menghibur Anda. Menghiburnya bukan dengan bercandaan, tapi menghiburnya dengan ilmu. Kalau yang dihibur hanya zahir, ya paling cekik-cekiki saja ya, ketawa. Kalau yang dihibur batinnya, tercerahkan. Apakah dengan mencari hiburan yang lucu-lucu itu bisa menjadi obat? Iya, tapi tidak jangka panjang. Tapi kalau hiburannya adalah ilmu, insya Allah ini jangka panjang. Cuma masalahnya begini teman-teman ya. Selamat datang di channel Gus Baraja. Jangan lupa yang barusan mampir, klik tombol subscribe-nya. Kemudian jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Kalau dikira menurut Anda, dirasa menurut Anda menarik, klik tuh tombol gabung, join. Supaya Anda dapat fasilitas-fasilitas khusus, pintu-pintu khusus untuk belajar ilmu-ilmu yang khusus. Jadi sebenarnya mengapa sulit untuk bisa mempraktekkan atau mengamalkan ilmunya? Sebenarnya tidak sulit. Yang sulit itu adalah proses bertahan belajarnya. Yang sulit adalah bagaimana bisa bertahan dalam sebuah proses ketika berjalan dengan ilmunya. Itu yang sulit mungkin ya. Tetapi sulit itu bukan tidak bisa. Sulit itu akan terkikis dengan sendirinya ketika kapan? Ketika Anda terus mengulang-ulang. Katakanlah misalkan contoh, kita kasih contoh aja ya. 30 hari menjadi standar lepas dari sebuah masalah, jalannya adalah ilmu. Hari pertama kesulitannya 100%. Hari kedua kesulitannya 95%. Hari ketiga 80%. Hari ketujuh, hari berikutnya, hari keempat, dan seterusnya sampai ke 30. Itu sebenarnya tingkat kesulitannya akan semakin menurun. Ya, semakin menurun. Nah, termasuk bukan hanya kesulitan belajarnya, tapi kesulitan menemukan keberlimpahannya. Semakin Anda ulang-ulang, itu sejatinya Anda semakin dekat dengan keberlimpahan. Ilmu ya. Semakin Anda ulang-ulang, semakin lama Anda akan merasakan perubahannya. Saya sedikit tadi menulis tentang materi ini, bahwa sebenarnya permasalahan hidup itu datang hanya karena sebab kita pernah menolak satu perkara. Saya nggak tahu itu apa. Karena yang paling tahu diri Anda ya Anda sendiri. Sama seperti saya, yang tahu saya adalah saya sendiri. Orang tahu apa tentang Anda? Saya tahu apa tentang Anda? Anda juga tahu apa tentang saya? Yang paling tahu diri Anda adalah diri Anda sendiri. Kesulitan, permasalahan, sebabnya cuma satu. Ini tolong dicatat ya, sebabnya cuma satu. Karena cikal bakal kita pernah menolak sebuah kejadian. Sehingga penolakan itu menjadi sebab terjadinya sebuah siklus pengulangan kejadian yang negatif. Nggak sama persis tapi mirip-mirip. Sampai di sini Anda mulai berpikir nih. Ya kan, mikir kan? Mikir Anda sekarang. Bener nggak sih yang Gus sampaikan ini? Bener nggak? Gus Baraja menceritakan tentang pengalamannya. Ternyata juga terjadi pada banyak orang. Termasuk Anda hari ini. Penolakannya yang mana? Pertanyaannya begitu ya. Penolakannya itu jelas, itu yang pernah terjadi di masa lalu. Saya sekali lagi saya nggak tahu yang mana persis karena kita tidak sedang bercerita berdua. Tapi saya coba kasih tandanya ya. Kalau Anda sedang merasa punya problem finansial, sepertinya Anda pernah mengalami sebuah kejadian yang tidak mengenakan atau sebuah pesan yang tidak mengenakan. Tapi itu cukup memukul mental Anda. Dan itu terjadi di masa lalu, terjadi dulu, tapi bekas rasanya tuh masih dibawa sampai sekarang. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah penolakan. Tolong digarisbawahi penolakan. Ternyata penolakan itu menjadi sebab utama terjadinya sebuah masalah di kemudian harinya. Tapi ketika Anda sudah menemukannya, kemudian Anda masuk pada cara-cara yang akan saya sampaikan, ini perlahan akan terkikis dengan sendirinya. Ya memang perlu diidentifikasi teman-teman. Menulis, ya. Dan menulis kan gak ribet ya. Menulis gak sulit. Yang sulit itu akan nulisnya. Tapi kalau sudah nulis gak ribet. Apa yang ditulis? Sepanjang dan semampu Anda bisa mengingat kejadian di masa lalu,
Kita sebut saja dulu, ini bagian negatifnya. Dulu yang pernah terjadi, Anda tulis. Mau ada 5 atau 10, tulis saja semuanya. Sudah ditulis, ini masih bicara problem ya. Semua problem yang pernah Anda rasakan dan teringat, Anda tulis. Setelah Anda tulis, Anda baca lagi. Setelah Anda baca, tolong juga membacanya disertai rasa yang kuat. Atau bahkan mungkin Anda sambil membayangkan apa yang Anda tulis. Udah, ini powerful banget ini. Walaupun versi lengkapnya, caranya dan lain sebagainya nanti saya akan berikan di video eksklusifnya. Tapi mudah-mudahan Anda sampai di sini saja paham. Oke ya, baca dengan penuh rasa. Sampai kalau perlu Anda ingat kembali, Anda mengimajinasikan sambil Anda membaca, Anda berada di posisi saat Anda dikecewakan. Saat Anda merasa atau mengalami kejadian yang sedang Anda tulis. Kemudian setelah itu, akad dari batin Anda, dari lisan Anda. Saya menggunakan kata akad karena itu lebih familiar. Akad, sampaikan, katakan, dan tulis bahkan. Setiap poin yang Anda tulis problemnya tadi, kemudian Anda tulis lagi. Saya menerima semua kejadian ini. Saya menerima pengalaman buruk ini. Dan saya menyadari ini semua sudah berlalu. Menerima. Berikut kejadian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Diiringi dengan kalimat penerimaan. Sampai di situ, perhatikan perasaan Anda. Pasti ada sesuatu yang berbeda, perasaan yang berbeda. Inilah yang kita sebut dengan merilis. Jadi problemnya karena penolakan, jadi sesuatu yang pernah ditolak kembali diterima. Sekalipun itu terjadinya di masa lalu. Sekarang bentuk syukur yang kedua bagaimana? Berterima kasih. Jadi syukur itu ada 2 pilarnya. Pilar pertama adalah menerima, pilar kedua adalah berterima kasih. Kita masuk pada pembahasan terima kasihnya. Mana yang harus kita terima kasihin? Mana yang harus kita syukuri atau terima kasih? Adalah kejadian-kejadian yang menurut Anda menyenangkan bagi Anda. Ini pun juga perlu diidentifikasi. Perlu Anda tulis, perlu Anda temukan. Karena boleh jadi dulu Anda pernah dimuliakan oleh Allah. Dulu Anda pernah dibahagiakan oleh Allah. Dulu Anda pernah diberikan kelimpahan oleh Allah. Tapi lupa diri. Tahu nggak sebenarnya? Nggak usah bilang siapa-siapa ya. Ketika Anda lupa diri, saat Allah berikan sesuatu yang baik, itulah istidraj. Lupa diri, lupa apa? Lupa bersyukur, lupa berterima kasih, dan lupa mengaplikasikan terima kasih itu bagaimana. Kalau kita bicara uang, lupa untuk bersedekah. Karena dihantui rasa takut berkurang. Oh, ini makin jauh nanti pembahasannya. Kita fokus di sini dulu. Diidentifikasi semuanya, ditulis. Kemudian setelah ditulis sama melakukannya seperti Anda melakukan tadi. Ya, diingat-ingat lagi kapan dan bagaimana Anda mendapatkan itu. Sampai muncul perasaan senang di situ. Lalu ikuti dengan tulisan terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Saya pernah berada di posisi itu. Saya pernah memiliki itu. Mudah kan? Ini berbicara tentang 3 masa, 3 waktu. Waktu yang terlewatkan, waktu yang sedang dijalani, waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu identik dengan impian. Waktu yang sekarang sedang kita jalani adalah pemberian dari Allah. Waktu yang sudah terlewati adalah sesuatu yang sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Semuanya mau baik mau buruk sebenarnya. Paham ya? Nah, itu poin yang sangat mudah sebenarnya. Ini cara-cara yang sangat simpel. Cuma kadang Anda tidak tahu bagaimana Anda mempraktekannya. Nah, kalau mau tahu, nanti akan ada satu video. Nanti Mas Denny tolong dicatat. Ini menjadi materi inti, materi di video berlangganan nanti. Saya akan bantu Anda bagaimana cara menulisnya. Oke? Terima kasih itu bicara 2 suku kata. Terima dan kasih. Jadi bohong besar kalau Anda merasa bersyukur, merasa berterima kasih, tapi masih pelit. Bohong besar kalau Anda merasa berterima kasih, tetapi masih takut. Karena sebenarnya, ini pertanyaan beberapa peserta ketika kelas eksklusif yang ketiga. Itu ada satu pertanyaan, Gus, esensi dari semua ini apa? Saya sampaikan, Quran itu kalau ditarik esensinya, ketemunya takwa. Takwa kalau ditarik lagi ketemunya syukur. Selesai. Berarti syukur itu inti, Gus. Iya, inti dari spiritualitas. Bahkan inti dari kita bertuhan. Kalau kita nggak pandai bersyukur, chaos hidup kita. Jadi chaosnya hidupmu itu karena kurangnya syukurmu. Syukur itu bicara segala aspek spiritual. Semuanya. Bahkan Anda akan menemukan sesuatu yang mungkin tidak bisa atau sesuatu yang di luar nalar Anda ketika Anda sudah terlatih menjadi manusia yang ahli dalam bersyukur. Dimensi-dimensi yang katanya sulit, mistis dan lain sebagainya, Anda bisa menembusnya bahkan.
Karena sejatinya spiritualitas itu adalah perasaan syukur kita. Dan kalau Anda menjelajahi pembelajaran yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri, semuanya akan bicara satu kata dan satu rasa. Apa itu? Syukur. Cuma model pembahasannya, model menyampaikannya berbeda-beda. Karena semua orang kan punya skillnya masing-masing, punya cara masing-masing. Jadi sama dong Gus, sama persis. Anda cari ilmu itu sebenarnya cari cara bagaimana caranya bersyukur. Dan kalau Anda menemukan inti di video ini, Anda akan bisa melalui semua permasalahan hidup Anda. Semuanya. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan selalu menjadi manfaat untuk Anda. Kesimpulannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Kamera roll. Aduh. Materinya apa, Gus? Alah opo ae Den. Ngeleng-ngeleng masalah wong sakne. Jadi emang ada dua materinya tadi. Aku lek wes ngomong ini Den. Jadi kayak ngasih tahu diri sendiri. Ini mau rekam Den? Iya. Hepeng kok. Aduh, cek api itu kok kono rek. Pirang menit Den? 10 menit. Aduh, alhamdulillah ya Allah, merasakan nikmatnya encok badan kita. Enak Den, dibuat enak, semuanya dibuat enak. Kan duit piye? Nah, enak. Ya tetap enak. Oh, harus enak. Kalau kita sedang tidak beraktivitas membutuhkan uang. Enak Den. Nyuko yang ini ki butuh duit Den. Allahu Akbar. Udah lah kursinya, mejanya. Enggak molet gini loh. Allah.